Kita lanjutkan, saya langsung mau ke Bang Immanuel. Melihat tadi Bang, nampaknya PSI belum begitu yakin ya untuk mendukung Prabowo karena tidak kunjung dideklarasikan. Anda melihat PSI juga pasang dua kaki Ganjar dan Prabowo? Gini, saya rasa kawan-kawan PSI ini mengerti yang namanya dihargai lah ya. Mereka saat tadi disampaikan juga sama bro kita di depan, mereka sangat bangga sekali partai nomor 2 terbesar di Republik hari ini, Partai Gerindra, dengan kepemimpinannya Pak Prabowo datang ke markas atau DPP-nya kawan-kawan bro PSI. Itu sebuah langkah yang luar biasa, partai besar mengunjungi partai anak muda yang baru menjalankan namanya proses politik gitu. Karena saya melihatnya PSI ini kan partai seperti mawar yang berkembang tapi yang tidak diinginkan. Ini makanya kemarin saya kaget yang juga. Yang tidak diinginkan oleh siapa Bang? Mawar ya, saya nggak tahu lah. Saya tidak mau menyebutkan siapa? partai mana karena nanti seakan-akan saya melihat menghina partai yang merasa lebih besar dari PSI. Tapi saya yakin sekali dengan hadirnya PSI ini kan sesuatu yang luar biasa untuk pendidikan politik kaum muda. Pendidikan kaum muda, kita tahu kaum muda itu, anak muda itu butuh yang namanya eksistensi. Problem eksistensi itu menjadi problem di anak muda gitu. Nah, saya melihat hari ini keberadaan mereka seakan-akan sepertinya dinegasikan oleh kemarin yang coba mereka harapkan bisa mendapatkan sebuah perhatian. PD Perjuangan gitu, sebut saja. Jangan disebut, nanti ngamuk-ngamuk gitu. PDI ntar kalau Bang Kapitra sih ngamuk, tapi ada tuh yang satu lagi tuh anggota dewan yang kerja marah-marah tuh. Deddy Sitorus ya namanya, ngamuk-ngamuk mulu tuh. Itu yang mulutnya kayak tong sampah itu. Gitu. Dan kita mau ya partai-partai anak muda ini, partai anak-anak muda kayak PSI ini biarlah tumbuh kembang. Tapi tetap namanya berpolitik itu ada proses, tidak mudah. Nggak mudah seperti yang ya kita bayangkan. Berpolitik, kemudian berdemokrasi, lantas menjadi ketua umum, enggak. Itu ada proses panjang. Dan PDIP, proses itu sudah dilakukan oleh PDIP. Dan Gerindra juga merasakan proses itu semua. Menjadi besar itu tidak mudah. Menjadi besar itu catatannya tidak mudah. Betul. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Jangan hanya karena Mas Kaisang masuk menjadi ketua umum PSI, kemudian dia besok langsung besar, itu susah. Nggak mungkin, saya akan katakan itu tidak mungkin. Kalaupun saya katakan tidak mungkin, untuk memotivasi mereka untuk menjadi hal yang mungkin. Karena biar gimana pun, yang namanya partai itu harus lahir dari proses yang sangat-sangat selektif. Ada proses kaderisasi, namanya kaderisasi itu kader itu inti. Gitu. Nah proses intinya dia belum mendapatkan. Berarti menurut Abang Kaisang masuk ke PSI tidak akan berpengaruh signifikan? Saya rasa belum terlihat karena ujinya nanti di tanggal 14 Februari. Pasti. Gitu. Di 14 Februari itu baru bisa kita menyimpulkan ternyata memiliki dampak. Tapi apa yang disampaikan Habibur Rahman tadi, bahwa PSI dulu orang yang tidak pernah memperhitungkan, ternyata itu di mana-mana ada anggota dewannya. Gitu. Walaupun belum sampai parlemen pusat ya, belum parlemen, tapi dengan keberadaan PSI hari ini itu luar biasa menurut kita. Nah, kita berharap anak-anak muda ini punya gagasan, punya idealisme, tapi jangan nanti pas ujung-ujungnya seperti perilakunya anak orang tua semua, perilaku koruptif, perilaku yang sangat birokratif, lantas perilaku yang sangat pragmatis lah, itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai badan kaum muda ini diambil, tapi hanya untuk merusak generasi muda selanjutnya. Karena ini berbahaya buat kita. Kayak contohnya saya dulu pernah merasakan anak muda gitu. Dulu kita ketika 98 kita punya semangat kaum muda itu luar biasa. Dan kami tunjukkan itu sampai tua sekarang ini saya tetap berusaha untuk muda cara berpikir. Jangan sampai nanti PSI itu berpikirnya malah seperti orang tua. Secara umur muda tapi perilakunya seperti orang tua. Nah kalau ditanya apa harapan nanti saya sebagai pendukung Prabowo, kita berharap kawan-kawan PSI ini, anak muda ini, ya Pak Prabowo kan punya komitmen terhadap kaum muda. Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya akan menjadi jembatan dan saya akan memberi jembatan emas buat kepemimpinan kaum muda. Nah itu komitmen Pak Prabowo. Dan saya yakin sekali komitmen Pak Prabowo akan benar-benar beliau tunjukkan untuk anak muda ke depan. Seberapa yakin Anda PSI akan mendukung Prabowo?
Ya soal ya atau tidak ya harapan kan boleh, dan kan mereka tahu sekali bagaimana Pak Prabowo itu ketika kawan-kawan PSI ya anggap aja lah ya sudah direndahkan, Pak Prabowo mengulurkan tangan dengan cara yang sangat terhormat. Pak Prabowo itu menghormati mereka dengan apa? Menjulurkan tangan. Anak muda bangkit. Anak muda bangkit. Itu luar biasa Pak Prabowo. Itu simbol pesan dari tokoh yang hari ini saya lihat, yang saya dukung, memberi ruang dan kesempatan untuk kaum muda untuk bangkit. Jadi Sis dengan dan apa? Bro, PSI. Apa? Sis dan Bro tidak perlu mengemis untuk mendapatkan dukungan Jangan, ya? anak muda nggak boleh mengemis. Oke. Anak muda tidak boleh mengemis, karena kekuasaan itu bukan cara mengemis merebutnya, dengan cara berjuang dengan mengepalkan tangan. Di sini ada anak muda Bang, kita libatkan sebelum ke Bang Ginting dan juga Bang Kodari ya. Bang Kodari, kita libatkan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan dengan pertanyaannya. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Anjani dari BEM Fikom Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya kepada Bang Diki dari PSI. Apakah Mas Kaisang ini menjadi ketum PSI ini merupakan suatu pilihan yang efektif bagi partai itu sendiri? Karena yang kita ketahui bahwa Mas Kaisang ini sebelumnya kan belum pernah ada atau belum pernah terjun lah ke dunia politik ini. Apalagi prosesnya dilakukan secara karbitan. Dalam waktu hitungan hari saja beliau sudah bisa dan resmi menjadi ketum di partai itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, langsung Mas. Kerja partai politik itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah kerja elektoral, kedua adalah kerja ideologis, ketiga adalah kerja organisasional, lalu yang keempat adalah kerja administratif. Kalau biasanya secara bahasa umum efektif kerja partai itu biasanya kerja elektoral ya. Tentu kita nggak bisa bohong bahwa masuknya Mas Kaisang ke PSI, di sini ada insentif elektoralnya untuk PSI. Pasti ada. Saya ambil contoh. Kemarin itu yang terdaftar ya, relawan Jokowi. Ada 137 organ relawan yang terdaftar untuk hadir di acara deklarasi. Ya. Namun kemudian yang datang 200 organ relawan Jokowi. 200 ya, katakan 200 lebih. Nah, inilah yang tadi saya katakan insentif elektoralnya tadi. Kalau misalnya ini kita berpikir instan ya, tapi tentu nggak hanya itu. Tadi mbaknya siapa tadi namanya, sorry? Anjani. Anjani, ya. Mbak Anjani betul bahwa nggak mungkin juga hanya itu yang bisa kita andalkan ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang ke depan, tadi saya baru aja loh, sebelum dari sini ya, baru aja meeting dengan Mas Kaisang tadi. Itu adalah meeting kami yang pertama ya. Jadi yang beliau lakukan pertama, itu bukan memberikan instruksi, tapi mendengarkan kita. Ini luar biasa sekali. Jadi pas baru membuka rapat, dia bilang saya ingin kenal, oke, kenalan satu-satu. Yang kedua, saya ingin mendengarkan. Saya nggak mau ngomong apa-apa di sini. Saya ingin mendengarkan dulu. Itu yang kedua, ya. Nah, kalau ini kita sandingkan kemudian dengan apa yang menjadi pidato Mas Kaisang kemarin, beliau mengatakan saya siap untuk memimpin konsolidasi PSI di seluruh Indonesia, dan beliau mengulang sebanyak 2 kali, terutama di daerah kabupaten dan perdesaan. Karena itulah kelemahan PSI, Jadi kalau misalnya saya melihatnya ya, apa yang sudah dipikirkan oleh Mas Kaisang itu adalah pemikiran efektif. Artinya kayak begini, tahun 2019 setelah PSI mendeklarasikan kegagalan kami masuk ke Senayan oleh Sis Grace Natali yang waktu itu masih menjadi ketua umum ya, kami melakukan semacam evaluasi, termasuk saya ikut di dalamnya. Kami melakukan evaluasi itu di Bogor ya. Pada saat di Bogor kami petakan suara-suara itu, dan yes, kami hanya populer di kalangan perkotaan. Kami hanya populer di kalangan mereka yang berusia antara 25 sampai dengan 35, misalnya seperti itu ya. Dan hanya perkotaan saja. Dan Mas Kaisang ketika dia mengatakan bahwa kita harus masuk sampai ke pelosok-pelosok hingga 2 kali. Bahkan kata kota itu nggak disinggung oleh Mas Kaisang. Dan tadi ini di follow up lagi oleh Mas Kaisang di dalam rapat tadi ya. Dan memang saya harus ke sini, jadi kesimpulan rapat itu tadi saya nggak ikut ya, karena rapat masih berlangsung waktu saya ke sini. Tapi Kaisang nggak marah ya, Bang Uki? Kita boleh ke Bang Kodari dulu ini. Nggak, tapi kesimpulan saya sebentar. Kesimpulan saya adalah kalau memang Mas Kaisang nggak punya kapasitas tersebut,
beliau itu tanpa diberitahu nggak mungkin bisa langsung mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan PSI. Kurang lebih seperti itu, Mbak Anjani jawaban. Baik. Bang Kodari, akan mengubah konstelasi politik tidak masuknya Kaisang ke PSI? Ya, pertama begini, kalau menurut saya antara Kaisang dengan PSI, yang lebih mau siapa, yang nembak duluan siapa, hemat saya itu Kaisang. Ya. Kenapa begitu? PSI ini, kalaupun dia mau sama Kaisang, kalau Kaisang nggak mau, ya nggak bisa juga, gitu. Saya kira kalau ditanya partai itu mau tokoh atau tidak, pasti semua partai mau, terutama yang kemarin nggak lolos PT, begitu. Tetapi kan nggak semuanya dapat, begitu. Nah, saya melihat Kaisang ini sebagai representasi dari generasinya, yaitu generasi Z, katakanlah begitu. Nah, kita harus sadar bahwa memang zaman ini sangat berubah. Kira-kira 20 tahun ini semenjak munculnya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kita berhadapan dengan dunia yang sudah tidak sama lagi. Manusia sekarang hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, begitu. Apalagi yang muda-muda kayak begini nih, ya. Mungkin kalau dihitung dari 24 jam itu, atau ya anggaplah 20 tidur berapa jam sih? 12 jam. Ya, 10 jam lah paling lama ya. Ya, sisanya 14 jam itu jangan-jangan separuh ini megang HP ya, separuh ngomong sama temennya nih atau sama manusia beneran begitu. Jadi saya kira ekonomi juga sudah sangat berubah, udah nggak sama dengan dulu. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu daftarnya sudah sangat berubah dengan 30, 50 tahun yang lalu, sehingga memang generasi ini merasa mereka harus punya peran di dalam kehidupan, di dalam pemerintahan, dan apalagi kalau kita bicara mengenai Indonesia tahun 2045 begitu. Jadi Indonesia tahun 2045 itu menurut saya ya anak-anak muda ini mau menciptakan tahun 2045 itu. Nah, kita kan kenal nih di zaman kuliah yang namanya peradaban itu ada paling enggak 4, 1 agraris, 2 industri, 3 ya jasa mungkin telekomunikasi, dan yang terakhir ini digital begitu. Sebetulnya tanpa disadari partai politik yang ada di parlemen sekarang ini, yang ada di Indonesia sekarang ini, sesungguhnya agak-agak mencerminkan 3 generasi, 4 generasi itu loh, Bang Ginting ya. Saya tadi catat-catat, PNI berdiri tahun 1927, hampir 100 tahun. Ya PNI yang kemudian jadi PDI kan. Partai Golkar berdiri tahun 64, hampir 60 tahun begitu. Dan PSI berdiri tahun 2014, ya kira-kira 9 tahun. Jadi memang sebetulnya kalau menurut saya nggak bisa sama itu cara mengelola partainya itu. Saya tidak bisa membayangkan pidato Kaisang tadi malam disampaikan di forumnya Partai Golkar begitu. Ya, atau di PD Perjuangan yang ada begini segala macam itu. Saya nggak bisa bayangkan itu. Berbeda, ya? Iya, berbeda banget begitu. Nah, pidato Kaisang itu kalau disampaikan di Golkar itu akan aneh sekali itu, ya. Dan dianggap barangkali melecehkan forum atau tetapi di acara PSI itu sesuatu yang sangat alami. Dia seperti sedang berbicara dengan teman-temannya. Begitu. Kodari. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa cara kita melihat Kaisang masuk ke PSI itu jangan pakai cara melihat partai yang lain. Jangan dipakai cara untuk melihat Golkar. Jangan dipakai cara untuk melihat PDI Perjuangan, karena memang ini barang baru. Ini startup politik ini. Ini startup politik. Kalau Anda bicara Facebook, lalu Anda mengatakan, ini pendiri Facebook, pengalamannya apa? Kagak ada, karena memang dia membuat sesuatu yang total baru sama sekali begitu. Dan hati-hati sesuatu yang baru ini di zaman yang baru bisa jadi mendisrupsi pemain lama gitu. Sebagaimana sekarang perusahaan taksi paling besar nggak punya taksi satupun, iya kan? Jaringan hotel terbesar tidak punya hotel satupun juga begitu. Nah, poin kedua ya, dengan asumsi seperti itu, maka saya mau mengatakan waspadalah tahun 2024 akan ada kejutan, bisa ada satu partai baru yang akan menjadi pimpinan di DPR RI. Segitu dulu, cukup. Makasih. Endingnya lumayan penting. Bung Ginting, tapi Anda melihat tidak masuknya kemudian Kaisang di PSI bahkan hingga menjadi ketum, ada cawe-cawe seorang presiden tidak? Oh iya, jadi begini ya.
Indonesia tidak ada tanpa demokrasi. Demokrasi tidak ada tanpa politik. Politik tidak ada tanpa partai politik. Partai politik tidak ada tanpa aktor politik. Nah, Presiden Jokowi adalah aktor politik. Dia punya kelebihan antara lain di dalam menggalang informasi dalam pengertian dia mampu masuk ke wilayah-wilayah baru dengan pencitraannya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah citra cermin dan juga soal korporasi. Kita bisa lihat. Jadi saya terkejutnya adalah kartu politik mulai dibuka ini. Sama siapa, Bang? Oleh? Kartu politik mulai dibuka oleh Presiden Jokowi. Karena? Jadi isinya begini, apa, Bang? Isi kartunya apa? Bang? Kalau tadi semula orang memperkirakan bahwa PSI adalah partai orang muda, tapi begitu muncul Kaisang, maka tidak bisa dilepaskan dari aktor politiknya adalah Presiden Jokowi. Jadi ada kepentingan yang sama antara PSI dan Jokowi. Keluarga itu sudah pasti Jokowi. itu Bang Ginting ya? Iya, jadi tidak ada politik yang kebetulan. Kita bisa lihat PSI itu dalam pemilu 2019 hanya memperoleh sekitar 1,9% atau sekitar 1,9 juta. Untuk mencapai 4% electoral threshold itu butuh 2,2 juta atau tambahan 2,2%. Saya lihat ini pragmatisme politik yang juga akhirnya dilakukan oleh PSI. Jadi cara politik instan. Caranya adalah mengambil aktor politik yang terkait dengan kekuasaan. Sehingga jangan heran ketika orang melihat bahwa PSI adalah casingnya muda, ternyata di belakangnya ada istana yang bermain di lingkungan PSI. Bang, artinya Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Kodari tadi bahwa jangan samakan PSI ini dengan berbagai partai lainnya. Dijawab nanti ya, usai jeda saat lagi. Oke.